Dari beberapa binatang yang ada di atas muka bumi, Bang, ada buaya, kuda Nil, ada singa, ada harimau, ada jerapah, jepara, ada juga padale, ada juga babi, ada anjing. Tapi Tuhan memilih domba, kambing, dan juga sapi. Apakah berarti domba, kambing, sapi juga ini adalah Tuhan? Coba kita lihat di dalam Keluaran 29, Bang, nomor 14. Ambillah kemudian sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah di luar kemah pertemuan. Maka itulah korban penebus salah. Trinitas itu, Trinitas, 3 di dalam 1 ekor. Jadi Tuhan memilih sapi. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada juga taiknya, dibakar, dipilih untuk sebagai penebus dosa. Kenapa enggak pilih harimau? Tapi dipilihnya sapi. Apakah sapi ini juga kedudukannya sama seperti Yesus? Sama-sama penebus dosa. Bedanya, orang Yahudi menebus dosa mereka, Pak, itu menggunakan sapi 3 in 1, tetapi tidak menyembah sapi. Paulus mengajarkan menebus dosa pakai manusia Yesus. Korbannya yang disembah, Yesusnya. Kenapa orang Yahudi nggak menyembah kemudian sapinya? Padahal sapinya itu juga adalah Trinitas. 1 ekor dalam 3 pribadi. Daging, kulit, dan Keluaran 29 nomor 14. Kan gitu. Ya, dipilih, silakan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, lanjut. Ya, gini dia Bang Juma, ya kan? Iya. Dalam pasal 29 dari kitab Keluaran itu, ya kan? Iya. Itu kan dijelaskan mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Jadi sewaktu itu Harun dan anak-anaknya dipilih oleh Allah untuk menjadi imam bagi Israel. Jadi ketika mereka sebelum menjadi imam, mereka harus melewati suatu pentahbisan, ya kan? Dan pentahbisan itu menggunakan lembu sebagai korban penghapus dosa, supaya mereka menjadi yang disucikan dari dosa-dosanya untuk layak menjabat sebagai imam. Sederhananya gitu dia, Bang Juma. Ya sama, Bang. Anda dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dipilih menjadi anak-anak dewa, anak-anak Theos, dengan menggunakan pentahiran, pentasbihan darah Yesus. Sama, berarti kedudukan Yesus sama seperti seekor sapi. Kan begitu. Sama-sama korban penebus dosa. Iya kan? Padahal perintah Tuhannya, janganlah engkau kemudian, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, kenapa di dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus kemudian dikatakan, inilah anak domba Tuhan yang akan menebus dosa dunia. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus sedang disetarakan dengan binatang korban. Itu loh. Kenapa harus dikatakan domba Yesus ini? Kenapa? Karena memang orang Yahudi tahu bahwa Tuhan mereka ketika ingin menebus dosa, Tuhan minta korban hewan, bukan manusia. Makanya supaya Yesus ini dianggap hewan, dikatakanlah inilah anak domba Tuhan yang dikhususkan untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus di sini dipaksakan setara dengan seekor kambing.
Itu real. Itu fakta. Itulah yang terjadi. Maka kesalahan fatal orang Kristen menggantikan kurban-kurban yang dipersembahkan oleh orang Yahudi dengan menggunakan manusia. Kenapa? Karena Paulus ingin menjual Tuhannya orang Yunani, Tuhannya penganut ajaran politeisme, yaitu Krishna, agar supaya mereka menuhankan si Krishna ini dalam nama Yesus. Begitu saudara. Jadi tidak ada dasar pijakan Kristen menggantikan hewan menjadi manusia. Nggak ada apa dasarnya. Lawang Tuhannya Bani Israel menjadi cakupan awal, tapi cakupan awal memintanya binatang. Nah, supaya dianggap bahwa yang mereka persembahkan ini untuk dosa Kristen ini binatang, maka Yesus pun digelari tanpa malu-malu, dikatakan sebagai anak domba. Berarti Maria itu adalah ibu domba. Nah, inilah bahayanya kalau orang banyak berhalu, Bang. Silakan. Iya, terima kasih, Bang. Haleluya, haleluya. Mati meja. Ya, sesungguhnya pemahaman Abang kurang tepat, ya kan? Karena gini, kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena dia dipilih memang untuk dikorbankan, tapi bukan untuk disamakan dengan domba ataupun lembu yang sebagai korban untuk orang Israel. Dia nggak disamakan, Bang. Tapi sesuai dengan ajaran Musa, ya kan? Kalau setiap penghapusan dosa kan perlu darah yang dicurahkan. Nah, Yesus kan darahnya juga akan dicurahkan melalui penyalipan. Makanya Yohanes Pembaptis menubuatkan dia sebagai anak domba Allah. Gitu sederhananya, Bang. Oke. Begini Saudara Hale. Kalau kalau Anda mengatakan bahwasanya bukan menyetarakan, ya saya juga mengiyakan itu. Kenapa? Karena Kristen bukan hanya mengatakan Yesus itu anak domba, tapi lebih hina daripada itu. Tidak ada korban domba, kambing, sapi, lembu bagi Bani Israel dikatakan kutuk. Nggak ada. Satu-satunya korban yang dinyatakan kutuk hanya korbannya Kristen, yaitu Yesus. Ada nggak kemudian sapi dianggap kutuk? Ada nggak dianggap domba itu sebagai kutuk ketika dipersembahkan untuk dosa-dosa orang Yahudi? Nggak ada. Tapi yang satu ini, Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk. Oleh karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia Yesus yang digantung di atas salib. Sampai segitunya kan? Dikutuk, sudah dia jadi korban, dijadikan lagi sebagai kutuk. Luar biasa. Jadi ya saya katakan ngeri memang ajaran saudara ini. Mengorbankan kemudian manusia demi untuk nafsu keduniawian kalian. Makanya Paulus mengatakan kita sudah dimerdekakan dari aturan-aturan, dibebaskan dari kuk penghambaan. Kenapa? Karena sudah ada Yesus yang mendamaikan kita. Maka tidak boleh lagi ikut ajaran-ajaran, aturan-aturan Tuhan. Sekarang kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Galatia 1 nomor 5, nomor 2 dan seterusnya. Nah, itulah Kristen. Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Jadi Kristen ini ya benar nama Anda itu haleluya. Haleluya, sorry. Kupikir haleluya. Jadi berhalusinasi gitu loh. Berhalusinasi, dosanya ditebus pakai darah manusia. Tidak ada konsep itu, Bang. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu di hadapan para imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa yang diperintahkan? Imamat 1 nomor 2. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Nah, supaya Yesus ini disetarakan dengan kambing, maka dikatakanlah di dalam karangan Yohanes, inilah anak domba Theos yang akan menebus dosa dunia. Kan begitu.
Begini aja deh bang, gini aja. Ada nggak kemudian data di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan membolehkan kemudian mempersembahkan manusia untuk dosa? Setahu saya nggak ada. Ada nggak bang? Nggak ada bang, nggak ada. Ya nggak ada. Inilah saya pening kalau melihat betapa Yesus itu terlalu direndahkan di dalam agama saudara. Sudah dia dianggap binatang, habis itu dijadikan korban, habis itu sebagai penebus dosa, habis itu nanti diangkat setinggi-tinggi setara dengan Tuhan. Kasihan kali Yesus ini jadi bulan-bulanan. Makanya dia marah besar ketika ketemu dengan Kristen nanti di hari kebangkitan. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena sudah terlalu berlebihan kalian ini. Dianggapnya binatang, dianggapnya manusia terkutuk, dianggapnya kemudian setara dengan Tuhan, sehakikat dengan pencipta. Padahal itu semua bukan ajaran Yesus. Contoh misalnya, seorang pelaku maksiat memperkosa misalnya anak kandungnya sendiri, atau saudara kandungnya, atau ibu kandungnya. Dosanya ditebus oleh Yesus dengan cara mati. Merampok, membunuh anak kandung, pokoknya seluruh kemaksiatan dihapuskan oleh darah Yesus. Waduh, bukannya manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan. 2 Yohanes 2:9, manusia akan dibangkitkan untuk 5:29, manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang baik masuk dihukum surga, yang buruk dihukum neraka. Itu kata Yesus. Kok sekarang dosa-dosa ditebus semua sama Yesus? Kayak contoh yang kemarin ada seorang anggota yang membunuh prajuritnya sendiri. Siapa itu? Yang orang sini tuh Rambe. Siapa? Rambo siapa? Itu ditembak kepala anak buahnya sendiri. Dia percaya Yesus. Dosanya ditebus itu. Dosanya itu ditebus. Percaya Yesus, enak kali. Iya, Sambo betul. Enak kali dia membunuh orang, dosanya ditebus Yesus. Mana dalilnya? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau melakukan dosa. Namun apabila engkau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Wah, parah kali lah. Makanya Paulus pun berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kemuliaan Tuhan melimpah-limpah. Bah, bagus sekali Paulus ini. Gimana itu bang? Iya bang. Sebenarnya Yesus itu dipilih bukan kehendak manusia kan? Dipilih. Dia itu dipilih atas kehendak Allah. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang memilih itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Itu kan jelas tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, inilah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti harus percaya. Kalau orang percaya kepada Yesus, artinya nggak boleh percaya kepada penyaliban. Karena Yesus mengajarkan bahwa Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, hukum Tauratnya korbannya hewan. Kalau itu ditiadakan, dijadikan sebagai manusia,
Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Jangan kau tiadakan hukum Taurat sedikit pun meskipun yang paling terkecil. Kapan kamu tiadakan lalu kau ajarkan kepada orang lain, kau akan menempati neraka. Kalau percaya kepada Yesus, ya jangan percaya kepada penyaliban. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, semisal Imamat 1 nomor 2, berkurban penebus dosa adalah hewan ternak, diganti menjadi pohon atau manusia, maka dia akan menempati neraka. Tuh, kalau Anda percaya ya jangan percaya penyaliban dong. Justru kami yang percaya kepada Yesus. Sedangkan pola yang ingin dijual oleh Paulus apa? Coba lihat di dalam suratnya di dalam Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wajar kalau rumah ibadah dipenuhi dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena di mana banyak kemaksiatan, di situ karunia Tuhan berlimpah. Dalil itu dalil. Di mana kemaksiatan itu semakin merajalela, semakin bertambah-tambah, semakin menjamur, disitulah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini ajaran apa kayak helikopter? Di mana ada dosa, di situ kemudian ada kasih karunia. Mau enggak di gereja ini ada datang kasih karunia Tuhan? Mau. Mari kita bermaksiat yuk. Rame-rame. Angkat botol. Joget-jogetan. Itu kan dalil tuh. Roma 5 nomor 20. Sementara Tuhan itu membenci yang namanya kemaksiatan, membenci yang namanya dosa. Kok di mana ada dosa di situ banyak melimpah kasih karunia? Maksudnya apa itu, Bang? Inilah pola barat yang dianut oleh orang-orang Vatikan, oleh orang-orang Romawi sebagai penguasa setengah dari bumi saat itu, yang ingin dilegalkan oleh Paulus dengan mengatasnamakan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspada dari penyesat iblis yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak yang disesatkan itu ya Kristen. Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dosa ditebus dengan darah manusia, itulah. Sedangkan anak Maria yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Sedangkan Paulus mengatakan Kristus Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, kalau bukan manusia lalu apa? Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin kemudian netek sama wanita. Tuhan tidak mungkin punya nonot. Tuhan tidak mungkin lapar. Nah, sementara dia mengatakan dia bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia lalu apa? Satu-satunya kandidat ya iblis. Jadi Yesus yang datang adalah penyesat, kata Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Petrus, itu semua adalah Kristus-Kristus palsu yang mereka ajarkan itu. Inilah yang minta diwaspadai kemudian. Sedangkan Anda tidak mewaspadainya. Anda malah menguatkan ajaran Kristus palsu itu. Dengan apa? Dengan mengajarkan orang untuk percaya kepada pengorbanan di atas salib. Padahal Yesus melarang penyaliban itu. Yesus nggak mau. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 43, 42 sampai nomor 44. Di situ Yesus nggak mau. Justru Yesus menganggap orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi membunuh Yesus bukan menebus dosa,
tetapi melahirkan dosa. Siapa yang mewariskan dosa? Adam atau Paulus? Iya, Paulus. Adam itu tidak pernah mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu Paulus. Karena Pauluslah yang melantik si Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Dia itu. Kalau Adam cuma makan buah ilmu pengetahuan, baik dan jahat, dosanya tidak diwariskan. Tapi kalau Paulus melantik manusia, Kristus menjadi sama seperti Tuhannya Yahudi. Ini dosa yang diwariskan oleh Paulus kepada orang Kristen. Islam datang mencuci kalian dari dosa-dosa itu kalau mau mendengarkan Islam. Tapi kalau Islam pun ditolak, lalu butuh juru selamat dari mana lagi? Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi umat sebaik umat Nabi Muhammad. Anda dinasehati sama umat Nabi Muhammad nih. Anda nggak mau terima, ya neraka jahanam tempatnya, kekal di sana. Coba nanti nih, Anda punya anak. Begitu dia sudah bisa mengerti, Anda ajarin. Anakku, iya paman, kita ke gereja yuk. Ngapain? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Anda ajak anak Anda ke gereja nyembah Kristus. Padahal Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Anda ajarkan anak Anda makan babi, tidak bersunat, minum khamar, dan seterusnya. Berarti Anda mewariskan dosa itu kepada anak Anda. Anak Anda juga nanti mewariskan kepada cucu Anda. Cucu Anda mewariskan kepada cicit Anda. Mati Anda lebih duluan, di alam kubur aja sudah dipanggang, belum masuk neraka. Kenapa? Karena Anda mewariskan dosa-dosa yang sangat luar biasa, yang sangat dimurkai oleh Tuhan kepada keturunan abang. Seperti itu saudaraku, haleluya. Haleluya, haleluya. Semoga kasih karunia berlimpah-limpah atas kita semua. Ya gini dia bang, dalam Roma pasal 5 ayat 20 itu kan tertulis seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di dalam kami sebagai umat Kristen yang memperoleh pengajaran Alkitabiah, ya kan? Itu maknanya seperti ini dia bang. Sewaktu hukum Taurat itu belum ada, ya kan? Kita nggak tahu dosa itu apa. Karena semua dianggap bisa benar. Karena nggak ada larangan dari Tuhan secara tertulis. Tetapi setelah ada hukum Taurat, semua yang dilarang hukum Taurat itu jika dilakukan manusia menjadikan manusia itu berdosa. Sehingga itulah makanya dinyatakan dosa semakin banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu dosa, ya kan, kita akan menerima pengampunan itu sedikit. Tetapi ketika seseorang melakukan banyak dosa, kasih karunia itu bisa dicurahkan dengan limpahnya, dengan banyaknya. Misalnya kalau hanya satu dosa yang ada di dunia ini, berarti kasih karunia itu hanya sedikit. Tapi kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah karena ada banyak dosa. Misalnya ada dosa pembunuhan, ada dosa pencurian, ada dosa dusta, ada dosa tipu daya, ada dosa menyembah Allah. Jadi banyak dosa. Jadi karena banyak dosa, maka kasih karunia itu dapat dicurahkan berlimpah-limpah. Gitu dia maknanya bang. Jadi bukan berarti karena kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah maka kita harus melakukan dosa dulu. Itu salah. Tapi yang benar gini, ketika orang-orang belum mengenal Yesus, ya kan, belum percaya kepada Yesus, kan orang-orang itu di hadapan Yesus sudah terhitung sebagai orang berdosa. Karena dia udah terhitung sebagai orang berdosa, ya kan, makanya dia perlu penghapusan dosa.
Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan percayai Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Lewat doa pengakuan iman, lalu dibaptis. Gitu dia sederhananya, Bang. Oke. Inilah kemudian yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembirasa keji ini duduk sebagai rasul, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, memutarbalikkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran semakin menjadi banyak. Loh, undang-undang itu dibuat supaya tidak banyak pelanggaran. Ini kok undang-undang dibuat supaya semakin banyak pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Loh, di mana banyak pelanggaran lampu merah, di sana banyak surat tilang. Itu baru betul. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya jangan banyak melanggar. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ murka Tuhan akan semakin banyak. Karena Tuhan murka kepada dosa. Bukan Tuhan itu mengasihi dosa, enggak. Ini kok kebalik Paulus ini memang. Dia memutarbalikkan hukum Tuhan. Ulangan 4, jangan kau nambah, jangan kau mengurangi. Akan tetapi tuliskan, hafalkan, baca berulang. Apabila engkau jalan, berdiri dan seterusnya. Ajari anakmu, kalau perlu ikat di tanganmu, tulis di pintu gerbang rumahmu, supaya kamu tidak mengurangi, supaya kamu tidak menambahkan. Ini malah kok aneh. Hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi banyak. Di Indonesia ini, Bang, kalau sudah banyak pelanggaran yang dilihat oleh pemerintah, maka pemerintah bikin aturan supaya pelanggaran itu berkurang. Bukan bikin aturan supaya banyak dilanggar. Bukan. Pemerintah memutuskan kepada rakyat Indonesia, di awal bulan Mei 2025, kita akan merevisi undang-undang dengan anggaran APBN dan seterusnya, supaya aturan semakin banyak dan supaya semakin banyak kemudian pelanggaran dan banyak denda. Mati meja. Aturan dibuat supaya pelanggaran dikurangi. Karena Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha menyaksikan. Bukankah konsep Kristen sendiri yang mengatakan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa seluruhnya. Berarti harus dibuat aturan supaya dosa itu tidak bertambah. Bukan malah dia bikin aturan supaya bertambah dosa. Ini konsep yang dibalik-balik. Dan hanya orang yang memiliki hikmat yang bisa paham itu. Di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Coba. Sekarang ketika orang ke masjid tidak ada dosa di situ, tidak ada kasih. Ketika orang pergi ke tempat diskotik, di sana ada narkobeng dan seterusnya, di situ ada seks bebas dan seterusnya, disitulah kasih karunia melimpah, gitu maksudnya. Pantas saja dunia barat itu semakin ramai ke tempat-tempat maksiat, karena ternyata di situ ada kasih karunia menumpuk-numpuk. Alamak. Kalau di Islam, di mana banyak dosa, disitulah azab Allah turun, bukan kasih karunia yang turun. Emang kebalik agama Anda ini. Kebalik. Kalau kami di Islam, semakin banyak maksiat, semakin banyak laknat, semakin banyak kutuk. Kalau di Anda, semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Pantas saja kalian berlomba-lomba bikin dosa. Kan lucu kitab Anda ini memang. Lucu. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatur sedemikian rupa agar damai hidupmu, agar terus hidupmu. Coba dalam Yeremia 31 tuh. Aku akan mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjiannya, Pak? Aku akan menanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat agar mereka bisa hidup.
Makanya salah konsepsi Paulus ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Tuh, sejak kapan Taurat itu kutuk? Justru yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan dengan perbuatan di dalam hukum Taurat. Ya seperti Kristen ini, bawa-bawa kitabnya Yahudi, seakan-akan mereka penganut Taurat, tapi cuma di mulut doang, tapi tidak dipraktekkan. Babi diambat, ibadah lari dari Sabat ke Minggu. Jangan ada ilah lain, hanya ada ilah Abraham. Anak Maria juga disembah. Inilah kalian, bawa Taurat paling hebat. Oh, hari Minggu dilihat udahnya pakai rok pendek, pakai hak tinggi jalan, bawa kitab diketek jalan. Wah, anak-anak Tuhan lewat, bawa terjemahan kitabnya Yahudi, cie. Padahal perintahnya di dalam itu bertudung, jaga auratmu. Ya, seakan-akan dia ingin pamer, kami anak-anak Tuhan loh. Tuhan siapa? Tuhan Paulus. Haleluya. Jadi begitu bang, agama anda itu kebalik, memang kebalik. Dan nanti mereka seakan-akan benar-benar baik ketika Indonesia sudah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, tidak ada kemudian orang dari Kristen yang mampu berkhotbah di lorong-lorong. Marilah kita kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia adalah mengasihi musuhmu. Habis itu kiri kanan meledak, boom, boom. Belanda yang datang bawa agama tersebut menembak, membunuh, membuat jutaan anak jadi yatim, jutaan wanita jadi janda. Nggak ada yang berani karena tidak sesuai dengan praktek. Indonesia merdeka, umat Islam mayoritas, damai Nusantara, barulah muncul satu-satu. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tanah pertiwi ini diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Indonesia sudah merdeka, cayu. Telat bangun kalian. Kelamaan diketek penjajah kalian. Udah merdeka Indonesia, baru kalian sopan lewat. Permisi tante, mau kemana? Mau ke gereja. Kami anak-anak Tuhan damai sejahtera. Nenekmu kiper. Kuburan 40.000 jiwa masih panas kap nisannya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya silakan dengan agama saudara. Cuman lucu kalau Anda membantah kitab Anda sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kembali tetap kita kepada Roma pasal 5 ayat 20 itu. Pengertiannya sebenarnya seperti ini Bang. Hukum Taurat itu kan dibuat oleh Musa, oleh Allah melalui Musa. Melalui hukum Taurat itu kan ada beberapa larangan, ada 10, ya kan. Jadi dari yang 10 ini kalau nggak dibuat kan itu bukan merupakan dosa bagi umat manusia karena bukan menjadi larangan Tuhan. Karena di dalam Alkitab kan itu tertulis dengan jelas bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum Allah, ya kan? Nah, jadi lewat kitab Taurat itu atau 10 larangan Tuhan melalui Musa itu, jadi ada banyak dosa kita ketahui. Kalau kita nyembah berhala kita berdosa, nyembah setan kita berdosa, nyembah patung kita berdosa, ya kan? Mencuri kita berdosa, ya kan? Mengingini istri orang lain kita berdosa, ya kan? Menyebut nama Tuhan sembarangan kita berdosa, dan yang lain lagi, ya kan? Nah, jadi karena udah banyak hal-hal yang disebut dosa itu, ketika Yesus datang dia menyatakan kasih karunia. Nah, kan di dunia ini kan ada banyak manusia. Kalau sekarang katanya udah tercatat lebih dari 6 miliar orang, ya kan? Manusia ada di dunia ini. Jadi dari 6 miliar orang itu, iya kan, kalau dia nggak percaya kepada Yesus, mereka di hadapan Yesus adalah orang berdosa. Supaya mereka nggak jadi orang berdosa, dia harus percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya kepada Yesus, dia harus hidup dalam kebenaran-kebenaran.
dia harus berdoa, dia harus beribadah, dia harus mengasihi. Sederhananya gitu dia, Bang. Gini, saudara. Anda coba lihat dalam satu perikop bagaimana kemudian Paulus mencoba untuk mengibulin kalian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, semua orang telah berbuat dosa. Saya ulang lagi, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dengan kata lain, Paulus sendiri telah membatalkan dosa waris. Kan lucu, kalian aja tidak mendalami Bible itu. Dosa masuk ke atas muka bumi ini melalui satu orang Adam. Tetapi karena belum ada Taurat, maka tidak ada dosa. Jadi Adam sampai manusia ke Musa itu tidak ada dosa. Belum diperhitungkan. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat katanya. Kata Paulus dalam Roma 5 nomor 13. Sebab hukum Taurat, sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Akan tetapi dosa yang ada itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tuh, dia mencoba untuk mendoktrin gambaran Dia yang akan datang. Dia mencoba untuk mendoktrin. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran Adam satu orang ini semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Namun menganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dia sendiri yang mengatakan kok itu hanya pembenaran. Sebab jika anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Yang pada intinya ternyata hukum dosa waris itu tidak dihitung. Nanti datang Taurat baru dianggap dosa. Kan lucu itu. Tadinya tidak ada dosa waris, tapi begitu ada hukum Taurat, barulah kemudian dikatakan bahwasanya ada dosa. Artinya apa? Artinya apa? Ketika muncul konsep yang diajarkan oleh Paulus, dulu kesimpulannya saya katakan gini, dulu sebelum ada hukum Taurat, orang mau berzina, orang mau apapun, merampok, membunuh, memperkaos, mencuri, ya, itu tidak dihitung dosa. Itu kata Paulus. Tapi ketika kemudian ada hukum Tuhan dalam Taurat, maka kelakuan-kelakuan manusia yang seperti tadi, yang mengenakan seks bebas, makan segala-galanya, tidur dengan siapapun, makan dan minum dengan apapun, sehingga kita terbatas lagi karena ada hukum Taurat. Maka hukum Taurat ini harus dikubur, harus ditendang supaya kita bebas kayak binatang lagi.
supaya apapun yang kita lakukan tidak lagi dihitung dosa, sama seperti sebelum hukum Taurat datang. Paulus mengakui itu, saudara, haleluya. Dia mengatakan bahwa dosa memang sudah masuk, tetapi tidak dianggap, tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya supaya dosa-dosa manusia itu tidak diperhitungkan? Hukum Taurat ini harus dibakar habis. Hukum Taurat ini harus dibatalkan habis. Supaya apa? Supaya manusia hidup bebas kembali sama seperti binatang. Apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan dosa. Itu dalil, saudara, haleluya. Jadi Paulus ini datang sama seperti iblis. Iblis datang menggoda Adam untuk meniadakan larangan. Adam, jangan kau mau dilarang-larang. Lakukan semua, makan semua apa yang kau mau makan, minum semua apa yang kau mau minum. Bohong itu kalau kau makan ini kau mati hari ini. Bohong, jangan percaya, makan semua. Begitu juga Paulus, ketika datang hukum Taurat mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Si Paulus yang bertabiat dan berkarakter seperti iblis mengatakan apa? Wahai aliteng, jangan kau mau diperbudak lagi oleh hukum Taurat. Gak ada itu hukum Taurat. Nggak ada. Pokoknya bebas, bas. Kau makan sapi teng silakan. Kau mau telan pohon silakan. Kau mau minum cor panas silakan. Aspal meleleh silakan. Kau makan kapal selam silakan. Bebas, bas. Nggak ada lagi hukum-hukum itu, nggak ada. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Dia telah membatalkan kembali aturan Tuhan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan dibatalkan hukum Tuhan, maka Kristen hewan berkaki dua. Ini yang dikatakan Al-Quran saya juga. Begitu juga Talmud. Kristen itu dianggap binatang. Al-Quran juga saya mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena kenapa? Tipikal Kristen sama seperti iblis yang datang menghancurkan ajaran Tuhan kepada Adam. Haleluya, haleluya. Itulah yang terjadi, saudara. Makanya mau sepandai apapun Anda melilit lidah Anda membawa Roma 5 nomor 20. Intinya Kristen datang di atas muka bumi ini untuk menghapuskan hukum Tuhan. Mari kita tengok. Kasih waktu saya. Ibadah yang dilakukan Kristen hari Minggu, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan yang dilakukan Kristen, apakah hukum Tuhan? Bukan. Memperingati kelahiran, memperingati kebangkitan Yesus, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan? Bukan. Pesta akhir tahun? Bukan. Paskanya Kristen? Bukan. Makan babi? Bukan. Tidak bersunat? Bukan. Tidak ada yang dilakukan Kristen itu hukum Tuhan. Tak ada. Sama seperti sibilisisis. Jadi kalau dikatakan iblis datang kepada Adam itu adalah ular tua, maka Paulus yang datang kepada anak manusia itu adalah ular pakai tongkat. Aduh, ada Bang Subah. Kena mungkin guru. Kena tombak kurunda ini. Ya teman-teman, tap-tap layarnya kencangkan dulu tap-tap layar. Tap-tap layar. Nah, kita tunggu Bang Suma ya. Tap-tap layar dulu lah, tap-tap layar. Kencangkan teman-teman, tap-tap layar. Ya, silakan. Haleluya, haleluya, silakan. Ya, haleluya, haleluya. Iya. Dari penjelasan dari penjelasan Bang Juma tadi kan, kita juga harus memahami apa arti dosa itu bagi umat Kristen, iya kan? Karena dari situlah kita bisa menentukan dosa atau tidak kan gitu. Di dalam
1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4 itu dikatakan bahwasannya setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Berarti pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah dosa. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini mengalami dosa waris? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Hukum mana yang dilanggar? Hukum jangan memakan buah kehidupan. Itu dia. Tanggapi modal bos, sedikit boleh ya? Masuk ya, modal gue, dikit aja ya. Itu sudah ada Bansuma. Silakan. Pikir belum ada. Bang Farid, silakan Bang Farid. Silakan. Saya dikit aja menanggapi guru. Silakan. Jadi begini saudaraku ya, kalau kita berbicara tentang dosa waris, pada umumnya ya, umat Islam jujur aja menganggap sebagai persoalan yang tidak masuk akal. Kenapa demikian? Yang mana bisa kakek dan neneknya yang berdosa, kalau cucu dan seluruh keturunannya terimbas dari dosa, kemudian harus memikul dari dosa waris tersebut. Nggak masuk akal kalau saya memikir secara kalsian. Dosa itu harus ditanggung masing-masing pribadi yang mengarah kepada dosa perbuatan. Contoh bang, saya tahu contoh perbuatan seperti apa: membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain sebagainya. Nah, dosa perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Seperti halnya dosa perbuatan seorang anak tidak akan ditanggung oleh orang tuanya, dan dosa orang tuanya tidak pula oleh anaknya ataupun oleh cucunya. Pernyataan tersebut dapat kita lihat dalam Yeskil 18:20. Orang yang berbuat dosa itulah yang akan mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Itu ajaran Yesus yang sebenarnya. Itu bang, cukup itu aja dulu. Silakan mau ditanggapi. Oke Bang Farid. Berunda Bang Suma, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Iya. Kalau menanggapi penjelasan Bang Farid, ya kan? Sebenarnya dalam kitab Taurat itu ada juga dijelaskan tentang dosa waris. Tapi dia hanya sampai keturunan keempat. Nah, jadi dosa waris itu sebenarnya dalam hukum Taurat sudah ada dia bang. Nah, karena gini, masa kita mau terima warisan dari orang tua kita, tapi kita nggak mau menerima warisan dosanya? Sederhananya gitu dia bang. Silakan Bang Suma. Jadi kalau menerima harta sekaligus dosa-dosa orang tua kita terima. Bang PS gini maksudnya, kalau kita sebagai manusia kan senang menerima harta warisan dari orang tua. Nah, ketika orang tua kita ada dosa-dosanya, bukankah itu layak kita terima karena kita mewarisi harta benda mereka kan gitu. Itu pemikiran sederhananya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam sih ada banyak-banyak hal yang bisa disebutkan kepada dosa waris itu. Gitu dia Bang PS. Saya minta datanya Nabi Adam. Silakan kena kutuk. Saya minta datanya itu bang. Di ayat mana dikatakan Nabi Adam dikutuk? Enggak ada. Kalau tembak bahas data bang, enggak ada. Kita memberikan edukasi saja yang dibawa. Ditanggapi bang. Iya, baik. Jadi sebenarnya Anda harus mencermati Keluaran 34 nomor 7 itu. Itu bisa saja saya mentafsirkan liar, tapi lebih kena maknanya. Karena tidak cocok dengan pemberkatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Berarti Keluaran 34 nomor 7 itu maknanya bukan kayak begitu.
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-beribu orang, yang mengampuni kesalahan dan yang mengampuni pelanggaran dan yang mengampuni dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang mana? Orang yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keturunan dan yang ketiga dan keempat. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang membalas dosa orang kepada anak-anak, kepada cucu, keturunan kedua, ketiga. Bukan. Tuhan justru tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat. Maksudnya kalau ada orang yang dendam kepada bapaknya, kepada cucunya, kepada ini dan seterusnya ke bawah, itu Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah tersebut dari hukuman, karena dia pendendam. Bukan Tuhan yang membalas kepada keturunan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, bukan. Anda jangan mentafsirkan seenak perut, tapi harus Anda kemudian melihat konteks ayat itu, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, dan yang mengampuni dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Siapa orang yang tidak dibebaskan dari hukuman ini? Orang yang membalas dendam kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Itu makna yang sebenarnya. Baru cocok dengan tidak adanya temuan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan, Anda tidak bisa membantah Paulus ini adalah sibilisisis yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Kenapa? Karena dia membatalkan semua hukum Tuhan. Iblis datang tujuannya apa? Membatalkan hukum Tuhan. Paulus datang tujuannya apa? Menjual Yesus. Membatalkan hukum Tuhan. Coba Anda lihat tuh di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Saya mau tanya kepada saudara, dari mana Paulus mendapatkan pernyataan ini? Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan hal tersebut? Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Paulus dapat ilmu yang menjijikkan ini dari mana? Silakan. Haleluya, haleluya. Ya gini dia bang, Paulus ini kan orang pilihan Yesus, ya kan? Di mana bang? Di mana Paulus memilih, Yesus memilih Paulus? Bukankah di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah sibilisis. Tolong di mana tertulis Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah memilih Paulus? Silakan. Iya bang, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu kan, kalau kita cermati itu ada tersirat dan tertulis bang. Oh. Iya, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu bang, ayat 1 sampai ayat berapa itu ya? Paulus dengan indahnya, dengan mudahnya, dengan matinya Kristus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, bukan membatalkan lagi, meniadakan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Loh, Paulus bukan cuma bagian kecil, seluruhnya dibatalin. Apa bedanya dengan sibilisis yang datang kepada Adam? Ketika kemudian Adam berhasil direcoki oleh iblis, iblisnya tepuk tangan. Ketika kemudian iblis berhasil menghapuskan hukum-hukum Tuhan, siapa yang tepuk tangan? Iblis dan Kristen. Coba saya kasih bukti. Kisah Para Rasul 6 nomor 16 sampai nomor 18.
Yang memproklamirkan kerasulan Paulus di situ siapa? Iblis. Yang melantik dan memilih Paulus kemudian menjadi utusan. Siapa? Ya iblis yang datang kepada gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan anak Maria itu, Bang. Itu si Bilisis itu. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu berkata apa? Aku Yesus Kristus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Memenuhi. Penyesat itu tujuannya apa? Menghapuskan hukum Tuhan. Makanya dia katakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ya inilah kalian. Coba siapa yang ngajarin nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin ibadah minggu? Siapa yang ngajarin makan babi? Tidak bersunat, coba. Siapa yang ngajarin itu semua? Siapa yang ngajarin kemudian hukum Tuhan itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin hukum Taurat itu sampah? Ya Paulus. Dari mana ilmunya? Abang mengatakan di Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu surat yang disusun oleh sekretaris Paulus, yang ditujukan untuk seorang bernama Theophilus. Bukan firman Tuhan itu. Makanya waspada kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku berkata akulah Kristus. Ya inilah kalian. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang, harus tergenapi. Mana orang banyak itu? Ya aliteng. Mana lagi? Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Jadi Kristus yang dimaksud oleh Paulus ini adalah si penyesat itu, yaitu si Bilisis. Bukan anak Maria. Kalau anak Maria sangat berhati-hati. Di dalam Lukas 16 nomor 17, apa kata Yesus sesuai dengan penyelidikan Lukas? Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah sekarang apakah langit dan bumi sudah lenyap? Tidak. Berarti tidak boleh setitik pun dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh. Kok gara-gara cuman karena ditombak di atas salib mati, tiba-tiba hukum Taurat itu habis? Gimana dong? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Jangan. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mendoktrin kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus loh. Meskipun yang paling terkecil. Tapi Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Maka yang tepuk tangan siapa? Itu tadi Anda mengatakan sudah ada hukum, tapi hukum dosa itu tidak dihitung. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat. Makanya harus hukum Taurat ini dihilangkan supaya kita bebas melakukan apa saja. Makanya Paulus itu mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh untukku. Segala daging boleh kau makan. Semuanya bisa. Semuanya tak ada lagi larangan. Nah itulah saudara. Coba Anda lihat di Kolose 2. Apa kata Paulus? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Janganlah kamu dihukum karena hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jangan. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Saya coba lihat.
Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan minuman, jangan. Jangan lagi kau mau diatur Natalan segala macam. Pokoknya kau bikin saja yang membuat hatimu senang. Karena semuanya itu hanya merupakan bayangan akan datangnya Kristus. Kristus siapa yang ente maksud, Paulus? Kristus yang datang kepadaku dong. Yang bukan manusia dong. Yang berkuasa atas dunia ini dong. Siapa yang diberi kuasa atas dunia ini? Ya, si Billy Sisis. Makasih, Akhizul. Gitu, saudaraku. Jadi, ya, haleluya, haleluya. Silakan Anda berhaleluya. Silakan Anda berhalusinasi. Tetapi tidak pantas kemudian Anda memperbodoh diri dalam waktu yang panjang. Karena ini bahaya untuk keselamatan Anda. Silakan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Ya gini, saya akan mulai dari kutuk, ya kan? Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dikatakan gini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi sesungguhnya yang membalas hukuman kepada anak-anak itu adalah keturunan yang keempat, ya kan? Bukan manusia. Tapi ya itu kalau pemahaman Bang Juma ya saya fine-fine aja ya kan. Karena memahami Alkitab ini nggak ada patokan yang harus 10 supaya kita dapat nilai 8, supaya dapat nilai A atau selainnya, ya kan? Tapi memahami Alkitab ini adalah supaya kita beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, dan boleh melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Ya gitu dia. Nah, saya akan juga masuk kepada Paulus, ya kan? Karena Paulus ini memang orang pilihan Allah, ya kan? Kenapa dia pilihan Allah? Seperti saya katakan tadi, dia telah ditentukan seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Jadi dia merupakan alat pilihan Allah. Dan Paulus itu bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Paulus itu mengajarkan hal-hal yang baik, ya kan? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b. Demikian tertulis, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sesungguhnya Paulus itu adalah sungguh orang pilihan Allah bagi kami umat Kristen. Ya gitu aja dulu Bang. Silakan. Oke. Baik. Inilah yang saya katakan, ya, Yesus itu sudah mengatakan menubuat, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu si Billy Sisis ini. Anda mengatakan Paulus berlarang kita memburit, jangan mencabul, jangan begini dan begono. Hebat kali. Sekalian aja jangan menyembah Tuhan lain selain daripada Tuhannya Elohim. Jangan kau begini dan begono. Sekalian aja semuanya diatur oleh Paulus. Tapi ingat, sebelum Paulus kemudian lisannya untuk ditaatin, terlebih dahulu perintah-perintah Tuhan dia batalkan. Perintah Tuhan semuanya dia batalkan. Habis itu dia tampil sebagai Tuhan.
Jangan kau berzina. Padahal sudah lebih dulu diajarkan oleh Tuhannya orang Yahudi. Jangan kau berzina, jangan kau bersaksi palsu, tapi dibatalin. Habis itu dia daur ulang. Jangan kau berzina, jangan kau membunuh, jangan kau bersaksi dusta, jangan kau memburi. Wah, jadi orang Kristen tidak melakukan itu semua, taatnya kepada siapa? Ya taatnya kepada Paulus. Banget. Hai. Iya. Jangan-jangan Jangan-jangan apa Bang Juma? jangan-jangan suka sesama jenis ini abang ini. Sukanya sama saya gimana sih? Saya kan laki, abangku, masya Allah. Gini-gini normal loh saya. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Guru Dadan. Iya, Dinda. Sehat kabarnya Guru Dadan? Aduh, lama nggak ketemu. Sehat deh, cuman agak flu ini, musim memang. Oh, Di Makassar ini banyak musim. Ayo Bang Luffy, tadi katanya mau ngobrol, gimana ceritanya nih? Bang Fendi, kok aku dipanggil abang? Mbak kan dah, Mbak aja panggil. Oh, perempuan ini? Iya. Astagfirullahalazim. Tadi kupikir cewek lo, serius. Sudah sampai mana materi belajarnya, Mbak Luffy? Tinggal syahadat. Kata beliau. Tinggal syahadat, cocok lah dek nih. Mas Prasen gue tanya. Dari sekte mana sebelumnya Mbak Luffy? Buddha. Oh, dari Buddha. Ya. Keluarga masih Buddha? Iya. Weja. Oh. Iya. Kerja di mana ini ya, adek ini? Di mana? Di Hong Kong kalau nggak salah ya kan. Di luar negeri lah. Oh, di luar negeri. Cuman beliau ini senang ikut pengajian, ikut sama kawan-kawannya pengajian. Syukur alhamdulillah. Iya kan dah. Tinggal syahadat dia kata dia, tapi dia lagi tunggu momen, entah katanya Bang Zul masih maunya yang syahadat kan, tapi ya udah ayo sekalian syahadat. Sabar ya Bang Juma, bentar lagi. Oh bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Ustaz Ali. Iya, Dinda, Dito. Yang kayak gitu-gitu itu nggak boleh ditunda-tunda deh. Kalau sudah jodoh ngapain ditunda? Banyak hal yang menginginkan dan mengharuskan dipercepat. Pertama, mana tahu cepat menafkaus, kan tidak punya keturunan. Jadi harus dipercepat. Hah? Masih takut sama keluarga. Oh, takut sama keluarga. Iya. Harusnya sih takutnya kepada Tuhan Pencipta, bukan takut kepada keluarga. Tapi kan orang tua kan harus gimana ya? Sabar, ya. Pasti saya masuk Islam. Amin. Atau gimana kalau saya menghadap ke kedua orang tuanya? Minta restu gitu maksudnya? Gimana? Cuman saya nggak ngerti bahasanya itu apa. Saya dikeluarin dari kakak. Kalau Bang Juma yang mengizinin. Iya kan bisa bikin kakak baru. Kolom kakak keluar saya masih banyak kosong.
Mengakui anak. Gimana? Ya nggak apa-apa lah. Masih rame di situ ya. Jaringan juga nggak bagus. Kayaknya dia lagi di gunung ini. Angkat ini kayu somel. Ada itu kan orang lagi di Thailand atau di Cina itu Tionghoa, perempuan angkut kayu guling itu kan, kayu ulin. Jaringannya tidak bagus. Mas Roy, Kristen Muslim Mas Roy. Mas Roy. Muslim Mas, Muslim. Oh iya, saya ngefans sama Bang Zuma ini. Oke, iya, silakan Bang Zuma. Silakan sebelum makasih Mas Roy, makasih. Senang saya. Siap. Udah gitu aja Bang Mas Roy. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen. Ya, sebenarnya saya cuma sedikit aja yang perlu saya sampaikan sama Bang Zuma aja supaya kalau debat sama Oten itu, apalagi sama Edis TV, saya juga sempat kesel juga sih. Sedangkan Bang Zuma udah menggunakan dalil, Edis TV menggunakan ibaratnya cuman alibi gitu loh. Jadi seperti contohnya kemarin tuh Rasul palsu Paulus, ajaran mana? Nah seperti itu kan dari Rasul Paulus seperti itu loh. Tapi Edis kan tidak mau mengakui seperti itu. Supaya dia paham tuh bagaimana caranya, kan kadang juga bingung juga gitu ngikutin debat berdua antara Bang Zuma dengan Edis juga ini. Dia tujuannya bukan untuk memberikan ilmu, untuk menang kalah, dia menang congor. Siap, itu aja sebenarnya Bang Zuma ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang. Berada di jalur untuk memberikan kebenaran. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Par Dede. Kang Dito, monitor Kang Dito. Siap, termonitor. Par Dede. Mana? Par Dede. Mana? Itu Robin Par Dede. Oh ya, selamat siang Pak Robin, Pak Dede. Selamat siang buat saudara-saudaraku semua. Ya, khususnya teman seperguruanku Zuma. Oh, seperguruan? Ya, dalam bela diri ini teman saya nih, teman lama. Iya. Luar biasa ini Bang Robin. Kan Dedes. Iya, Bang Par Dede mau dialog? Iya, itu maksud saya. Silakan Bang, mau diangkat atau gimana, atau mau angkat tema? Saya mah nggak mau angkat tema, nggak mau angkat apa-apa. Saya mau lihat aja kalau ada yang naik, ya. Abang Muslim apa Kristen Bang Robin? Saya Kristen sejati. Oh, Kristen sejati. Tapi kapan Pak Robin mau bersyahadat? Pak Robin? Bersyahadat? Iya. Kalau saya udah bersyahadat dari dulu sampai sekarang, saya udah bersyahadat. Oh, berarti bukan Kristen dong? Tetap Kristen. Deh. Macam mana itu? Itu kendaraan saya. Kristen sejati, Dinda. Coba aja diskusi ringan aja dulu, coba. Dinda Dito, silakan. Waduh, berat ini. Saya belum tahu Kristen sejati itu. Jadi Kristen sejati itu yang tidak mempertuhankan manusia. Begitu, saudaraku Dito. Oh, siap. Lalu? Iya. Itu yang tahu kebenaran daripada perintah daripada Yesus gitu. Bukan malah membantah seperti, maaf, saya bukannya menjolimi Kristen yang lain.
Tapi itulah mereka belum mengerti, belum paham. Berkali-kali juga disampaikan oleh gurunda saya, teman saya perguruan ini, mereka nggak bakal paham. Ya, itu kan jelas. Sebenarnya mereka tidak mempercayai kita suci daripada mereka, malah mereka melawan. Nah itu, gitu, saudaraku. Oke. Berarti menurut pemahaman Kristen sejati itu yang Tuhan sebenarnya Tuhan siapa, Pak Robin? Maha Pencipta. Ya, kalau dalam kemusliman mengatakan itu ya Allah yang tidak kelihatan tetapi ada. Kalau bagi iman saya yang tidak bisa saya ukur, ya, yang Maha menciptakan langit dan bumi, yang tidak berwujud dan yang tidak berbentuk. Itu. Oke. Tapi tetap mengikuti ajaran Yesuah yang ada di dalam Bible, betul ya? Betul ya? Ya, tapi yang benarnya, yang apa yang dikatakannya dan saya lakukan. Apa yang dikatakannya saya tidak lakukan. Makanya begini, saya berkali-kali mengatakan kepada Kristen, siapakah Yesus menurut Yesus adalah utusan. Tetapi siapakah Yesus menurut Paulus adalah Tuhan. Nah ini yang menjadi sesat. Waduh, berarti Margaret ini sesat ini, Margaret. Mati kita. Ya, kekuatan manusia. Karena itu jelas dalam Pak Robin itu Islam dia. Enggak apa-apa. Saya Kristen sejati. Enggak, Bapak Robin itu Islam. Ya enggak apa-apa. Saudara mengatakan itu enggak apa-apa. Itu hak kita masing-masing. Boleh. Terima kasih buat saudaraku. Tunjukkan KTP-nya, Pak. Hah? Bisa KTP? tunjukkan KTP-nya. Boleh. Jangan di sini nanti kena akunku, woi. Begitu ya. DM aja sama dia, DM aja, kirim fotonya DM sama Margaret. Saya kali percaya aja. Kalau saya katakan Kristen ini nanti boleh saya ini kasih sedikit. Tapi ingat Pak Robin, jangan dikasih full itu KTP, nanti dipakai buat pinjol. Agamanya aja di ini, Pak Robin, agamanya. Semua yang lain ditutup, agamanya dibuka, dilihat. Biar percaya dia. Banyak Kristen yang tidak menyembah Yesus, Unitarian juga ada. Yesus yang mana? Nama Yesus kan banyak. Yesus yang palsu di Bible itu loh. Oke, gini aja. Yang asli itu Yesua. Gini aja, Fandi. Sebentar, Margaret. Ini kan ada yang mengaku Kristen sejati. Kamu bukan Kristen sejati. Atau yang mana yang Kristen sejati? Silakan berkonsili. Tunggu. Yang Kristen yang benar itu mengakui Tuhan Yesus itu Bapa. Kalau Bapa, iya. Tapi kalau menjadi Tuhan itu tidak. Nah, itu ada ayatnya. Nanti saudaraku ini Kristen ya. Coba tolong dulu dibaca dulu dalam 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Tolong dibaca dulu. Biar lebih jelas ya. Itu kan firman Tuhan. Jadi kita jangan bantah itu. Silakan tolong dibaca. Ini bagi Kristen ya, yang Kristen yang mengaku tadi Kristen sejati, yang mengaku Kristen benar-benar Kristen. Nah, seperti apakah kekristenan itu? Nah, perlu. Apakah yang melawan daripada perkataan Yesus, daripada firman Yesus, atau bahkan yang menuruti? Coba dibaca saudaraku. Bapak aja yang baca. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, Bapak aja yang baca, kan pertanyaannya dari Bapak tuh. Kok saya yang baca? Kan di situ yang ragu. Aku bantu bacain ya biar cepat ya. Oh iya, silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Amin. Terima kasih, Bang. Udah aku bacain udah. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya saudaraku tidak percaya bahwa Yesus itu manusia. Saudaraku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu yang kesimpulannya, itu yang salah. Jadi kesalahan saya ini apa?
kesalahan pada ayat ini ada apa di sini? Kita mempertuhankan manusia. Kita tidak percaya bahwa Yesus itu manusia datang ke dunia, tapi kita percaya ya dalam kekristenan percaya dia datang ke dunia ini sebagai Tuhan. Nah, itu yang keliru. Kan dikatakan, aku hanya sebagai utusan, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetap dia menyanjungkan siapa yang mengutus dia. Nah, itu harus kita pahami. Nah, jadi kalau ada mengatakan aku dan Bapa satu, nah itu harus dimengerti. Apa arti aku dan Bapa satu? Yang satu itu bukan dagingnya, tetapi apa? Ruh. Ya, Roh Kudus yang berada di dalam dagingnya, itu yang satu. Udah tahu nanya Bapak juga ya. Makanya kalau mau baca lagi dalam Yohanes 4 ayat 24 apa dikatakan di sana? Bahwa Allah itu adalah roh, bukan manusia. Ya, biar lebih jelas saudaraku. Jadi itu, tapi tergantung kepercayaan saudaraku, silahkan. Bapak kasih Ya. pertanyaan, Bapak Saya mau juga menjawabnya. gimana? Ayo. Gimana? Bapak tuh kasih pertanyaan dan dia juga lah menjawabnya. Iya, makanya itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita banyak dalam kekristenan ini. Saya sangat bersyukur sama saudara-saudara saya Muslim. Saya bukan memuji mereka ya. Nah, itulah kebenaran. Mereka ungkapkan kebenaran itu. Cumanya kita lalu apa? Karena apa? Jadi kita benar menurut kita. Ya, bukan menurut Yesus. Kalau kita introspeksi diri, kita benar karena makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengadakan mujizat demi namamu, kami sudah mengusir setan dari namamu. Apa kata Tuhan? Apa kata Maha Pencipta? Enyah engkau. Bapak ini Saya Kristennya tidak mengenal engkau. gereja di mana? Bapak nih gerejanya di mana? Dengar, gereja saya adalah tubuh saya, karena itu yang diajarkan dalam firman. Ya, bukan bangunan. Setiap hari Bapak ke gerejanya kemana? HKBP Saya setiap hari sujud berdoa di dalam rumah. Ya, menghadap kepada Maha Pencipta. Itu saya setiap hari. Berarti enggak ada saudaranya atau persekutuannya? Tidak ada. Jadi hidup sebatang kara. Tidak tidak bersosialisasi. Bersosial tapi secara umum, secara yang maha kuasa. Nah, itu beda, bukan secara ormas, bukan secara aturan. Berarti gimana itu punya RT RW STM apa Itu secara nasional. Jadi nggak secara berpihak gitu. di mana-mana orang kalau semua. nggak punya gereja nggak akan diterima di masyarakat. Nah, itu kan perkataan saudara. Mati aja orang diterima. Sekali dia tidak beragama. Tidak akan dikuburkan kalau dia tidak masuk anggota jemaat gereja. Mau nggak dikuburkan, tetap juga dikuburkan orang. Nggak mungkin orang mau ke bawah. Enggak bakalan. Karena saat meninggal itu harus didoakan oleh pendeta yang mendaftar di gereja tersebut. Memang perkataan manusia pasti seperti itu. Ya, itu perkataan manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan baru. Bapak ini kan nggak mendaftar di gereja. Jadi Bapak kalau meninggal tidak ada yang masalah mati dan hidup itu bukan urusan manusia. Ya, itu bukan urusan manusia. Siapapun yang ada di dunia ini, itu tetap urusan yang Maha Kuasa yang menciptakan saya. Indonesia ini terdiri dari Pancasila. Robert Pardede sama Margareta nanti di belakang layar kalian bertengkar, jangan di sini ya. Kita di sini mau diskusi lintas agama. Bang Dito, Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito monitor. Suara saya kedengaran. Ustadz Alif monitor. Suara Ustadz Alif. Putus ya? Iya, nggak kedengeran. Kalau sekarang udah? Belum kedengeran. Belum, sabar ya. Cek tes udah, Ustadz Alif monitor? Monitor belum. Oh belum, masa sih? Ah, yang benar. Monitor belum. Udah. Ngapain Margaret sama Pardede di sini ribut-ribut? Kita dialog lah. Silakan teman-teman Kristen yang betul-betul Kristen sesat gitu loh yang naik. Jangan yang ada campur-campurnya kayak siapa tadi si Pardede itu, ada campur-campurnya dia. Aduh, kayak mana ini Kang Dito?
Carioten ya Kang Dito ya. Siap. Kang Dito. Iya, Moderator Kang Dito. Oh iya moderator. Ayo Kang Dito, aku sama-sama yuk bantu yuk. Cari teman-teman Kristen biar dialog. Ini Luffy kan semalam udah ini ya Kang Dito ya, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Kata beliau bentar katanya Kang Dito. Masya Allah. Kata beliau entar Kang Dito, kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya biar bisa dialog ya. Silakan teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan. Kebetulan ada guru-guru kita di sini, ada Bang Zuma, ada Ustadz Alif. Monitor yang teman-teman Kristen typing 1 ya kalau mau naik ya teman-teman ya, izin ya. Yang Kristen typing 1 biar kita naikkan, tekan 1. Yang Muslim kalau bisa standby dulu ya biar terjadi dialog. Ada teman-teman Kristen, kalau ada teman-teman Kristen tekan 1 ya kalau mau bincang-bincang santai. Ini ada Margaret ini. Ustadz Alif mau dialog sama Margaret, Ustadz Alif? Kenapa? Enggak. Kenapa? Margaret ada di bawah minta naik. Kalau mau dialog saya naikkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tempatku noise nggak ini? Takut noise. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, biar kita carikan teman-teman Kristen yang sedikit lebih berkualitas daripada yang ini. Enggak, yang ada aja dulu disyukuri. Yang mana? Siap, baik, siap. Oh, itu Bang Jibril sudah typing di bawah. Yang Kristen tekan 1 ya teman-teman ya. Silakan Margaret. Yang dibahas soal apa Bang? Tapi berisik tempatnya Margaret. Coba kalau bisa cari tempat yang tenang-tenang dulu lah biar enak belajarnya, ilmunya masuk. Iya, yang mau dipertanyakan apa Bang? Bukan Bu Rasmi, Ustaz, bukan. Oh. Udahkah di jalan yang benar? Sudahkah? Bang Keong ini Kristen ya, Bang Keong ya. Bang Keong. Bang Keong. Oke, silakan. Margaret cari tempat lagi yang lebih tenang ya, itu berisik sekali tempatnya. Nggak bisa dialog kalau kayak gitu berisik. Ya gimana Bu Rasmi, ada mau ditanyai atau gimana? Tanya judul aja, Tuhan pun palsu. Gimana Tuhan palsu? Oh, iya, yang bukan Tuhan dituhanin palsu jadinya lah. Di Masa kayak mana? gitu nggak paham? Di mana ada Tuhan palsu? Di mana ada Tuhan palsu? Iya, ada Tuhan palsu. Oke, sebelumnya ingin tahu dulu, Margaret ini, udahlah saya nggak usah nanya Rasmi. Sebentar, Tuhanmu Yesus ya? Pastiin dulu, enggak, bukan saya nggak tahu, pastiin dulu. Kok gitu nanyanya? Oh salah, ya dia Tuhannya bukan Yesus, ya udah. Yang nuhanin Yesus, oh, Yesus. nah kan? Nah kita uji, itu Tuhan beneran atau Tuhan-Tuhanan atau makhluk bangkit yang dituhanin. Nah itu poinnya. Ya Allah, ya Tuhan Yesus. Menurut Anda Tuhan sang pencipta alam semesta bisa mati nggak? Bukan kayak gitu pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya bisa Berasal mati. dari mana Yesus gitu pertanyaannya gitu. Ya udah, pertanyaannya itu dan Anda jawab. Iya, bertanya lagi. Kayak mana sih? Berasal dari mana Yesus? Kenapa pertanyaan aja diatur gimana sih? Terus Anda jawabannya gimana? Ya udah cepetan. Dari surga. Berarti yang ada asalnya berarti dia bukan Tuhan ya? Tuhan. Loh, sang pencipta alam semesta itu nggak berubah. Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Hari ini, nanti, dan sampai selama-lamanya. Iya, Yesus tidak pernah berubah. Lah, Yesus sendiri ada perubahan, bahkan dia berasal dari surga.
Berubah-berubah dong. Dia dari surga turun ke bumi. Di bumi dia mati. Cinta kasihnya tidak pernah berubah. Cinta kasihnya tidak pernah berubah. Oke. Di perjanjian lama ada Yesus nggak? Saya tanya. Apanya? Tulisannya? Enggak. Menurut Anda di perjanjian lama Yesus sudah ada atau belum? Kosakatanya, tulisannya, atau apanya? Kan tadi tidak berubah katanya. Ngerti nggak perjanjian lama itu artinya apa? Saya tanya ketika zaman sebelum Yesus lahir, Tuhanmu Yesus zaman Nabi Musa itu sudah ada atau belum? Sudah. Sudah. Yang suka membunuh di perjanjian lama itu Tuhanmu atau bukan? Suka membunuh? Ya. Enggak ada membunuh. Loh, Tuhan yang Yesus, memerintahkan membunuh. Tuhan Yesus nggak pernah membunuh. Berarti yang di perjanjian lama bukan Tuhanmu. Kalau gitu, kamu punya Tuhan baru yang tidak pernah berubah. Di dalam kitab perjanjian lama, misal kitab Bilangan, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Di dalam Ulangan hukum bagaimana juga membasmi seluruh sampai anak-anak juga disuruh dibasmi dan dibunuh. Nah, itu Tuhanmu atau bukan?